Allahumma wa ala ali Muhammad. Eh, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita pada hari ini dipertemukan di Zoom meeting. Insya Allah nanti kita akan dengarkan sama-sama seminar tentang lingkungan. Tak lupa salam dan salawat kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting ini. Eh, Nanti kita sama-sama akan mendengarkan seminar tentang lingkungan hidup, yaitu dengan tema sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Bagaimana caranya untuk mengurangi sampah atau limbah dapur atau rumah tangga. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Kak Tiara. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa sampah ini adalah barang yang tidak berguna, bau, itu ya, jijik menjijikkan gitu. Tapi insya Allah dengan sampah yang kita buang ini, kita bisa olah kembali sehingga sehingga mendapatkan barang yang berguna, bermanfaat, sehingga kita bisa paling tidak mengurangi sampah. Dengan mengurangi sampah ini, kita bisa menyelamatkan bumi kita. Nah, selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan seminar tentang lingkungan hidup yang akan disampaikan oleh Kak Tiara. Kepada Kak Tiara, tafadhol. Halo, Assalamualaikum. Maaf, tadi suaranya keputus gimana, Ibu Lucy? Iya, eh, suara saya terdengar, Kak. Iya, terdengar. Mangga silakan Kakak, Oh, eh, waktunya untuk menyampaikan. Tafadhol. baik. Saya izin share screen. Sudah terlihat, Ibu Sudah, Lucy? sudah. Sudah, Kak. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Tiara. Saya mahasiswa dan juga kebetulan banyak melakukan giat-giat bersama teman-teman di lingkungan di lingkaran pegiat lingkungan dan juga aktivisme. Jadi sedikit banyak saya terpapar dengan informasi-informasi yang akan nanti kita pelajari bersama gitu. Saya mau disclaimer sebelumnya, saya bukan seorang ahli, saya hanya praktisi dan juga entusias terhadap isu lingkungan ini. Nanti mungkin jika ada pertanyaan di tengah eh, penjelasan, boleh raise hand. Misalkan ada pertanyaan atau tanggapan, eh, silahkan bebas, feel free untuk menanggapi atau menanyakan yang ada kebingungan yang misalkan saya sampaikan. Ini judulnya Menuju Hidup Minim Sampah. Jadi seperti judul yang sudah ada di poster itu, sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku gitu kan. Sebenarnya dalam konsep lingkungan saat ini, sayangnya banyak dari kita maupun lingkungan saya sendiri pun atau saya sendiri pun saat dulu memandang sampah itu sebagai hal yang tidak berguna gitu ya. Padahal sebenarnya sampah itu jika kita ubah maknanya, sampah adalah sisa konsumsi. Kalau kita memaknainya sebagai sisa konsumsi, artinya semua barang-barang yang kita pakai pada dasarnya adalah tadinya terpakai, kemudian jadi kalau sudah tidak terpakai jadi sampah gitu. Misalnya saya punya handphone gini kan. Handphone ini udah saya pakai dari tahun 2018. Sekarang udah 2024, artinya sekitar 6 tahun gitu. Saat tahun 2018, handphone ini sampai saat ini masih terpakai. Misalkan saya besok ganti gitu kan.
Artinya ini udah menjadi sampah dong. Kalau masyarakat menyebutnya ini sampah. Padahal ini sebenarnya sisa nih, ini sisa barang yang kita konsumsi gitu. Pun semua barang yang kita punya di rumah atau di sekolah atau di kantor kita itu semuanya adalah hal yang manusia pakai, barang yang manusia pakai yang kemudian nggak tahu kenapa lama-kelamaan karena mungkin ada kerusakan atau karena ada tidak sudah tidak berfungsi lagi jadinya menjadi sisa konsumsi manusia gitu. Oke. Nah, di sini pakai kata minim sampah. Sebenarnya ada biasanya teman-teman ada yang kayak gerakan zero waste atau nol sampah. Aku menyadari bahwa itu sangat sulit dan kayaknya itu butuh banget eh, praktis seumur hidup untuk menjadi orang yang zero waste gitu dan itu sulit sekali di dunia yang kita hidup saat ini. Maka minim sampah adalah gerakan awal yang menurut aku paling ideal untuk dipelajari dan dipraktekkan. Nah, ini selama ini paradigma kita dalam menggunakan sumber daya adalah awalnya beli, terus pakai, uang, lalu berakhir jadi sisa gitu tadi, sisa konsumsi aku bilang. Misalnya kita beli pakaian gitu, pakaian di pasar Senen, terus kita pakai, kemudian dibuang gitu, lalu jadi dibuangnya pun mungkin ke tempat sampah, yang juga akhirnya nanti di tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, bahkan banyak dari kita mungkin ya, dan aku sendiri gitu sebelum barang itu menjadi rusak atau misalkan kalau baju tadi nggak muat gitu atau atau robek gitu sebelum menjadi itu kita udah punya baju yang lain nih gitu kan punya beberapa pasang yang lain untuk mungkin modelnya beda bentuknya beda bahannya beda gitu kan yang bisa jadi sebenarnya belum maksimal pemakaiannya tapi udah nggak kepake misalkan di lemari masih ada beberapa dari kita yang punya tumpukan baju yang tidak terpakai aku pun juga seperti itu gitu tapi ini kita belajar bareng-bareng dan ini tadi aku bilang ini pembelajarannya itu harus praktik dan dilakukan sehari-hari juga butuh waktu yang lama jadi ini adalah perjalanan panjang kalau aku bilang untuk memaknai apa itu sampah gitu. Nah, kalau Gitu jadi misalkan ceritanya, Mam. bagaimana? Oh, ada yang bocor sepertinya orangnya. Baik, oke. Tadi aku mau mungkin kalau misalkan ada yang baru bergabung, kalau misalkan ada yang ditanya, ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi, silahkan raise hand. Nanti boleh untuk langsung berbicara gitu. Padahal seharusnya begini, kita dari piramida dulu yang paling yang paling sebenarnya dimaksimalkan itu kita pakai yang kita punya. Misalkan tadi aku contohnya baju, maksimalin dulu yang kita punya nih di lemari, di keranjang, di tumpukan-tumpukan baju. Terus ternyata kita ada acara yang butuh dress code gitu, misalkan hari Agustusan butuhnya merah putih. Nah, nggak semua orang kan punya baju yang merah putih, ya aku pun sering nggak punya gitu. Sejarang banget aku punya baju merah gitu. Terus yang paling yang kalau shortcutnya kebanyakan itu orang langsung ke pasar gitu untuk beli atau ke toko baju untuk beli baju merah putih tadi misalkan. Padahal bisa jadi dari ke bawah ini langsung langsung ke piramid yang ke atas nih, yang paling atas nih. Padahal harusnya dimaksimalin dulu, misalkan bisa jadi kita teman kita punya gitu pinjam. Kemudian saudara kita bisa aja punya atau eh, orang-orang yang kita tahu dia punya baju merah putih nih kayaknya pernah lihat sih ini pakai baju merah putih deh gitu. Nah itu pinjam. Kalau minjem kayaknya di Indonesia kita masih sering ya menemui minjem. Tapi yang jarang aku lihat itu tukeran nih, mungkin barter gitu. Dan itu aku masih jarang melihat yang bertransaksinya dengan tuker barang gitu. Tapi ada komunitas yang memang juga sangat menggalakkan nih, misalkan menggalangkan yaitu misalkan di satu weekend gitu kita kayak ala-ala berkumpul terus kita bawa apa yang kita punya misalkan ada yang bawa baju-baju terus ada yang bawa piring-piring yang udah nggak kepake terus ada yang bawa tas yang udah nggak kepake terus kita swap gitu jadi kita tuker gitu kamu punya aku punya baju nih kamu punya tas gitu terus kayak cocok nih terus tukeran aja gitu jadi transaksinya tuh dengan tuker gitu barter. Terus yang piramida selanjutnya ini beli bekas gitu. Mungkin banyak banget ya sekarang thrifting kalau bahasanya anak muda gitu kan thrifting.
di pasar-pasar yang kayak pasar-pasar Kebayoran itu atau pasar Senen yang memang barang-barangnya itu barang-barang bekas gitu. Nah, itu juga memperpanjang suatu produk atau memperpanjang barang pakainya tersebut. Terus yang selanjutnya bikin. Nah, ini memang kayaknya di apa di aku juga jarang menemui sih orang-orang yang membuat sesuatu, tapi memang beberapa komunitas itu sengaja membuat workshop untuk membiasakan kita DIY gitu, do it yourself gitu. Misalnya bikin kan, misalkan perempuan itu butuh kapas ya untuk bersihin make up gitu. Nah, banyak juga teman-teman yang udah menginisiasi atau membuat gerakan untuk kapas itu nggak perlu beli, kita bisa bikin kok, bikin jahit dari jahitan-jahitan kain sisa gitu, atau kita bisa, misalkan kita punya teman penjahit terus kayak punya kain sisa yang bahannya bagus untuk bisa dipakai untuk kapas, ya itu juga sebenarnya bisa kita bikin nih, bisa dijahit-jahit terus dijadiin deh, dan itu pun bisa di reusable kan, artinya bisa dipakai berulang, bisa dicuci terus dijemur, bisa dipakai lagi gitu. Nah, yang terakhir ini baru deh beli gitu. Nah, ini sebenarnya hierarki kebutuhan, hierarki bagaimana memutuskan bagaimana kita mengonsumsi sebaiknya yang ideal gitu. Dari pakai yang dipunya dulu, terus kalau nggak ada ya pinjem, kalau nggak ada lagi, kalau misalkan hmm, ada acara atau mungkin teman-teman di sini ada yang inisiasi, yuk bikin gerakan yang tuker gitu, tukeran tuker baju atau swapping barang apapun, karena kadang kadang kita nggak sadar nih yang bagi kita tidak perlu barangkali bagi orang lain itu sebenarnya sangat dibutuhkan gitu. Ternyata teman kita ini butuh ini, atau mereka ternyata melihat model baju tertentu, ih menarik gitu, melihat tas tertentu ternyata menarik gitu. Nah, tapi bagi kita kan udah bosen gitu punya barang itu. Jadi itu lumayan refreshing sih kalau menurutku, karena kadang kita bosen kan punya barang itu aja, tapi ketika ada event swap gitu tukeran, itu kayak seolah-olah kita punya barang baru, padahal itu sebenarnya tukeran aja gitu tanpa kita harus mengeluarkan uang. Nah, fakta. Jadi mau disadari atau tidak, sebenarnya rumah itu adalah area potensial penghasil sisa organik dan anorganik yang berujung ke TPA. Jadi banyak, ini ada infografis yang memperlihatkan bagaimana masyarakat itu melakukan sampah gitu. Ada di angka di angka kalau kita di perkotaan, angkanya sampai 11,9% sampai hampir 12% yang buang sembarangan. Terus kalau membuang ke laut itu ada di angka 8%. Kemudian ada yang membakar, banyak kan pasti bahkan di kompleks-kompleks itu masih banyak aku menemukan mungkin yang sampahnya dibakar juga sampai di angka 51%. Kemudian ditimbun ada sampai sampai 11%, terus dijual ke rongsokan. Sebenarnya ini masih oke karena teman-teman pengepul itu biasanya masih memanfaatkan lagi kan, bisa diperpanjang barangnya umurnya, walaupun dengan harga jual yang murah, dan juga jadi down cycle jatuhnya, karena kualitas barang itu jadi menurun karena melalui proses rongsokan yang ditumpuk-tumpuk dengan barang-barang yang lain gitu. Kemudian langsung ke langsung yang berikutnya adalah jadi urusan petugas sampah, alias misalkan kita biasanya punya tong sampah di depan rumah, terus kemudian nanti diangkat petugas sampah gitu kan, sampai, nah ini perkotaan paling banyak kan sampai 51,56%. Terus jadi pakan ternak itu misalnya sama organik di 7%. Nah, dibuat kompos itu ternyata masih angkanya kecil sekali, baru 2,7 yang mempraktekkan pengomposan. Kemudian didaur ulang makin kecil lagi, 1,2%. Ini kata Mbak Dika Wardani, seorang pegiat yang pertama kali di Indonesia, pertama kali menginisiasi gerakan Zero Waste. Kata beliau, rumah adalah hulu, bu adalah kuncinya. Hampir setiap hari kita buang sampah, tapi pernah nggak sih bertanya, sampah itu kemana ya perginya? Mungkin ada yang mau merefleksikan.
Nah, kemana kira-kira kemana sih perginya sampah kita gitu, sampah rumah tangga? Ke Bantar Gebang Kak. Bener. Ya, ternyata aku karena orang Bekasi juga. Ini kebanyakan orang mana ya, Alwi? Di mana Bogor, ya? Bogor Kak, saya Bogor, Bogor. Bogor rata-rata Bogor. Jadi karena aku orang Bekasi, jadi Bantar Gebang itu lumayan deket sama tempat rumahku, jadi kayak 20 menit lah. Terus ternyata Bantar Gebang itu jadi tempat sampah, tempat pembuangan akhir terbesar di Asia Tenggara juga. Wow. Dan Jakarta itu juga sampah-sampahnya ngebuangnya di Bantar Gebang. Maksudnya yang mana itu dibuangnya ke Bekasi. Jadi warga-warga Jakarta yang di perkotaan pusat Jakarta ini buang sampahnya ke tempat lain gitu. Nah, ini alur sampah yang praktek alur sampah yang terjadi di perkotaan. Faktanya adalah dari sampah rumah, terus diangkut petugas, dibawa ke TPS, dari TPS ke TPA. Nah, ternyata sampah itu cuma berpindah ya. Ternyata ya apapun yang kita konsumsi dari organik, organik itu sisa. Organik itu yang bisa terurai oleh alam, oleh tanah dengan skala waktu hari itu per hari sudah bisa membusuk gitu kan. Kayak misalkan sisa habis masak-masak, sisa sisa buah-buahan, sisa sayuran, sisa ikan-ikan, ayam atau tulang belulang itu sampah organik. Dan kalau sampah organik mungkin masih mudah untuk membusuk kalau kita punya lahan atau tanah yang memang nggak dipaving atau kayak nggak diaspal gitu ya. Karena kalau dikubur itu udah bisa menjawab permasalahan sampah. Tapi sampah organik itu kenyataannya akan menjadi masalah ketika dicampur dengan sampah anorganik. Tapi kan kalau misalkan tempat sampah itu kebanyakan em, dicampur begitu aja ya. Bahkan di sekolahan maupun di tempat-tempat publik itu sampah itu kecampur gitu aja. Kita makan, misalkan habis makan lontong gitu kan, terus daunnya itu kan sebenarnya organik ya. Sebenarnya kalau dibuang ke tanah itu bisa terurai gitu. Tapi mungkin karena kita pikir buang sampah pada tempatnya gitu kan. Ternyata ketika dibuang ke tempat sampah yang bercampur dengan plastik-plastik itu justru malah em, menyebabkan si sampah organik si daun pisangnya yang bungkus lontongnya itu jadi nggak terurai, malah menghasilkan gas metana karena ada terjadi proses kimiawi dengan plastiknya gitu. Apalagi kalau misalkan abis di ini nih, kecampur-campur di gerobak, kecampur di truk, terus ke TPA. Nah, ini udah macem-macem, Kak, udah macem-macem untuk sampah, ada sampah sayuran, ada sampah buah, ada sampah, bahkan ada mungkin elektronik juga kan, ada handphone bisa jadi kabel-kabel casan yang udah nggak bisa kepakai. Nah, ini kecampur semua dan ini bahaya banget karena airnya ini kan ada yang berair tuh, misalkan ada beras atau nasi yang kebuang juga, nasi nasi sisa yang kebuang kecampur ke situ, terus jadi air lindi namanya. Nah, itu bahaya juga ketika mengalir ke tanah, itu juga akan mencemari tanah karena jadi mengandung banyak bahan kimia dari alat elektronik juga gitu. Ketika airnya itu mencemari tanah, maka TPA itu kenapa jarang banget ada pepohonan gitu, karena apa yang ditanam di situ tanahnya itu sudah mati gitu, tanahnya tidak ada mikroorganisme yang bisa membantu untuk pertumbuhan gitu, dan sudah mencemari lingkungan. Bahkan kalau misalkan udah kayak skalanya sebesar TPA Bantar Gebang itu, dia udah mencemari air juga gitu, karena si air lindi ini kan pasti ngalirnya kemana-mana, semuanya sudah tercemar gitu. Nah, ini dia. TPA kita sudah menumpuk, bahkan nanti ada datanya juga lagi, seluas apa. Oh, aku pernah lihat di Bantar Gebang itu bahkan ada truk gede yang ngangkut sepeda motor. Terus ada juga yang ngangkut, waktu itu tiang listrik pernah ada di truk yang menuju ke Bantar Gebang.
se apa ya setidak setidak menurut aku secarut marut itu pengelolaan sampah di Indonesia sih menurutku gitu. Masa penguraian sampah ini, maaf ya kalau gambarnya pecah, jadi ada aluminium kurang lebih berapa ini? 1000 tahun, 80 sampai 100 tahun. Terus ada botol plastik 430 tahun, styrofoam juga. Ini bahkan styrofoam itu hampir tidak bisa terurai ya, Kak. Sampai makanya apa ya, di beberapa daerah itu udah ada yang punya larangan untuk menggunakan styrofoam untuk misalkan UMKM yang F&B, food and beverage, makanan minuman. Itu ada di Bandung salah satunya yang nggak boleh pakai styrofoam karena memang sampai nggak bisa terurai dia. Terus plastik 50 sampai 100 tahun, baterai ini tadi aku bilang nih B4 jatuhnya elektronik dan sebagainya. Ini sampai 100 tahun, terus koran aja yang kita kira kertas gampang. Kan kalau di logika awam ya, kan itu koran kertas ya, harusnya bisa kena air aja bubar gitu. Kenapa kok tadi sampai 4 tahun? Nah, sedikit banyak sebenarnya bahan koran itu selain kertas dia ada plastiknya gitu karena biar biar awet saat dibolak-balik. Kalau full kertas, material kertas, dia nggak akan awet apalagi di bawah lintas daerah mobile gitu dan perlu ketahanan yang lama untuk agar informasinya tuh mudah dibaca. Selain itu juga mungkin agar kan ada pengarsipan juga kan di beberapa museum pengarsipan koran mungkin kalau misalkan hanya kertas saja jadi mudah mudah rusak gitu. Sisa organik, anorganik tidak menghilang begitu saja. Nah ini, total timbunan sampah nasional ini datanya udah dari tahun 22, dari 2022, yaitu 65,7 juta ton, setara 13 juta gajah per tahun. 13 juta gajah itu, aku nggak kebayang sih jujur aja 13 juta gajah itu seperti banyak banget gitu, atau besar sekali gitu, berat sekali. Komposisi sampahnya yang paling banyak adalah sisa makanan. 27,7%. Yang kedua yang kedua kertas, yang ketiga kayu ranting atau daun ini sebenarnya organik, tapi ya tadi karena mungkin kecampur jadi malah mempersulit penguraian karena ini kan datanya TPA ya. Terus sisanya ada plastik. Nah, ini sampah sampah sisa makanan ini hasil ternyata banyak juga dari rumah tangga yaitu sampai 45,8%. Kemudian di pasar, nah pasar ini juga ternyata menghasilkan banyak sampah organik nih yang mungkin tercampur dengan sampah anorganik, jadi dia tertimbun begitu saja. Lalu upaya pengelolaannya tidak dikelola alias langsung ke TPA, terus yang ditangani itu ada 27,4. Kemudian yang mengalami penguraian ada 7,4%. Jadi sayang sekali ya sebenarnya karena data ini menunjukkan bahwa sebenarnya sampah yang paling banyak itu sampah organik di hampir 30%. Dan ternyata dari rumah tangga gitu. Seandainya aku membayangkan seandainya setiap rumah itu mengerti dan bisa mengelola sampah sisa makanannya mungkin jadi menambah presentase bahwa kita sebagai individu atau sebagai masyarakat ini juga ternyata mempunyai peran untuk mempunyai peran atau mempunyai potensi kontribusi untuk menjaga keseimbangan alam gitu. Karena angkanya lumayan besar dan dan sisa makanan atau sampah organik itu kalau diolah bisa jadi sesuatu bisa jadi kompos, bisa juga jadi ekoenzim, bisa juga jadi olahan-olahan yang sebenarnya bernilai jual gitu. Oke, ini kita berpindah ke sampah.
anorganik. Faktanya ada kantong plastik, sachet, sedotan plastik. Salah satu, nah ini ada gambar, jadi di sini ada bungkus sunsilk yang masih eksis di pantai. Ini kayak diambil di tahun 2018 fotonya. Kemudian ternyata waktu dilihat produksinya itu sunsilk di tahun 80-an. Makanya ini desainnya masih jadul. Dia masih ada terombang-ambing di laut, kemudian dia mampir ke tepi pantai. Nah ini pun nanti ke bawah angin nih pasti entah kemana lagi gitu. Jadi perjalanan sampah plastik ini ternyata panjang sekali. Mungkin kalau dia didokumentasikan atau dipersonifikasikan sebagai manusia, dia udah melalui banyak daerah kayaknya ya. Terus sedotan plastik mengancam bumi. Nah ini aku ngambil dari infografisnya Kata Data. Sampah sedotan plastik di Indonesia ternyata sampai 93,2 juta unit sedotan yang dipakai, yaitu sama dengan 11 100.017,5 kilometer. Jadi kalau dijajarin ada 93 juta sedotan, kalau dijajarin nih bisa mencapai 117.000 kilometer gitu. Alias bisa juga atau setara dengan Jakarta sampai Mexico City. Wow, panjang juga ya ternyata gitu. Sampah plastik di Indonesia angkanya sampai 1,29 juta ton. 4 sungai di Indonesia untuk setara dengan 4 sungai di Indonesia panjangnya. Fakta tisu dan botol plastik. Ini juga tisu. Jadi tisu itu walaupun kelihatannya dia mudah terurai, tapi tisu ini untuk memproduksi sebuah tisu itu ada yang dikorbankan, yaitu air dan juga pohon gitu. 270.000 pohon ditebang dan berakhir di tempat sampah. Jadi untuk memproduksi tisu, 270.000 pohon ditebang, tapi endingnya kan kita cuma lap 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 lap, tisu kan dipakai paling buat ngelap apa, terus dibuang begitu saja dan tidak bisa dicuci kan karena bagaimana? Karena gimana? Itu aja rentan kena air dikit langsung buyar gitu kan ya. 10% diantaranya berasal dari tisu toilet. Nah, ini dia. Satu ini kalau air untuk memproduksi tisu ternyata setara dengan 140 liter air. Jadi paling banyak mungkin kalau Indonesia nggak masuk di sini ya karena kita kebanyakan pakai air untuk tisu toilet. Tapi yang terbanyak tuh di Amerika Utara sampai 20,7. Kemudian Eropa Barat yang pemakai tisunya banyak sekali. Tisu toilet juga Tiongkok. Kayak kita beralih ke AMDK atau air minum dalam kemasan. Ini ada fakta tentang botol plastik. Tahun 2017, WHO telah mengumumkan bahwa dari hasil uji dari botol kemasan, 93 mengandung mikroplastik. Dan mikroplastik ini kita nggak bisa ngelihat ya bentuknya kayak gimana. Em, dan yang terbaru ada ada berita yang aku baca juga yang terbaru itu perharinya setiap orang di Indonesia itu setara dengan mengonsumsi mikroplastik itu setara kartu kredit. Jadi kalau misalkan mikroplastiknya dikumpul-kumpulin itu kayak kartu 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 ATM, kayak kartu-kartu e-money. Jadi per hari kita bisa aja tanpa sadar memasukkan mikroplastik ke tubuh itu segede kartu gitu ibaratnya. Ini akibat dari bisa jadi karena botol plastik MDK atau air minum dalam kemasan, tapi bisa juga dari air minum yang sehari-hari kita minum juga, atau bisa jadi dari makanan atau bahan-bahan lain yang kita konsumsi. Nah itu kan kita nggak bisa nge-track ya sebenarnya, hanya ya Tuhan yang tahu. Tapi diterima atau enggak, ini faktanya memang ada gitu. Dari 259 botol air mineral
Di 19 lokasi dari 9 negara dengan 11 merek berbeda ditemukan rata-rata sekitar 325 partikel plastik tiap liternya. Dari 259 botol yang diuji, hanya 17 yang dinyatakan bersih, bebas dari mikroplastik. Botol plastik berubah menjadi pecahan kecil mikroplastik setelah 450 tahun. Nah, ini selain di air minum dalam kemasan itu, selain airnya belum tentu bersih karena ada mikroplastiknya, ternyata botolnya sendiri pun menghasilkan tadi sisa konsumsi atau sampah, yaitu baru terurai di 450 tahun baru terurai. Nah, itu belum membicarakan soal efek dari apa yang menjadi cemarannya gitu. Karena tanah itu sifatnya kalau misalkan dia makin banyak bahan kimia atau yang bukan seharusnya, dia akan jadi makin tandus dan jadi sulit ditanami dan sulit dan akan sedikit juga mikroorganisme yang di sana gitu. Jadinya tanah itu jadi kering gitu. Oke, ini ada juga fakta pembalut pupuk sekali pakai. Popok sekali pakai. Pembalut juga rata-rata itu wanita pakai pembalut 4 sampai 5 dalam dalam satu hari ini data-data globalnya ya. Menurut penelitian dari brand Menstrual Cup Uncap, setiap wanita menggunakan lebih dari 11.000 pembalut selama hidupnya. Di Indonesia sendiri, sampah pembalut ternyata bisa mencapai 26 ton per hari. Nah, ada juga riset dari United Nations Environment Program yang mengatakan bahwa pembalut ini menyumbang gas karbon sekitar 15 juta ton per tahun. Ini maksudnya apa sih? Jadi setiap produk yang ada di tangan kita itu sebenarnya ada proses mesin-mesin, ada proses tadi air juga kan, ada juga proses pembakaran dan sebagainya, itu yang menjadi emisi gitu, pembakaran. Atau misalkan dia pakai listrik juga, itu kan artinya ada pembakaran untuk menghasilkan listriknya juga. Jadi termasuk pembalut ini ternyata proses produksinya menghasilkan 15 juta ton per tahun emisi karbonnya gitu. Plastik yang digunakan pada pembalut dan atau tampon memerlukan waktu 500 sampai 800 tahun untuk terurai. Ini lebih lebih lama lagi dari tadi plastik kan yang di angka 540-an. Ini bahkan sampai 800 tahun baru terurai. Sebenarnya inisiasi dari teman-teman UMKM maupun teman-teman yang punya produk ramah lingkungan itu sudah memikirkan sampai bagaimana membuat alternatif, termasuk misalkan kalau air AMDK ini ada gerakan untuk bawa tumbler gitu ya, karena tadi selain plastiknya yang bisa yang sulit terurai sampai ratusan tahun, akhirnya pun kita berusaha untuk mengurangi konsumsi dari mikroplastik kan ya. Jadi seenggak-enggaknya kalau ada mikroplastik pun ya dari galon gitu. Kalau kita ibaratnya membawa tumbler atau botol minum sendiri gitu. Terus kalau misalkan yang pembalut atau tampon ini ada juga memang produk-produk ramah lingkungan yang pembalutnya ini konsepnya bisa dicuci ulang dan bisa dicuci dan bisa dipakai ulang. Tapi juga perlu dengan intention yang oh ya, karena kan takutnya itu ada bakteri dan sebagainya, memang agak jelimet dan harus teliti untuk membersihinnya gitu, harus rajin-rajin. Tapi ini jadi terobosan yang bagus banget untuk dicoba karena tadi ini ternyata efek pembalutin yang kita pakai sekali itu sampai segini loh, satu pembalut itu sampai 500 sampai 800 tahun terurainya. Terus karbon yang dihasilkan juga sampai 15 juta ton gitu. Apalagi kalau misalkan barangkali ada yang memakai produk-produk luar negeri itu kan juga ada shipping ya, proses pengiriman yang dari antar kota, antar negara gitu. Itu jadi ada tambahan karbonnya lagi gitu. Tentu juga popok juga sama 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 dengan pembalut gitu. Popok pun sebenarnya ada juga teman-teman yang sudah membuat terobosan inovasi popok yang bisa dipakai ulang gitu. Bagian masalah yang muncul akibat menumpuknya sampah di TPA ini banyak banget, bahkan sampai sekarang juga banyak ada misalkan petugas sampah atau pengepul atau pemulung
tewas tertimbun sampah TPA Sumur Batu itu tragedi juga. Kemudian airnya gatal dan aromanya tak sedap. Nah, ini ada di pemukiman warga Genangi. Karena akibat tadi air lindi itu kan yang bikin ternyata air sungai atau sumber air sekitar sana itu jadi tercemar gitu karena mungkin ada tercampur di sampah organik, sampah anorganik, sampah P3 itu tercampur semua jadi menyebabkan airnya tercemar dan gatal-gatal gitu. Bahkan bisa jadi nggak layak konsumsi juga pasti. Jadi mungkin yang harusnya teman-teman di sana bisa punya sumur yang bisa dikonsumsi jadi harus beli air itu kan jadi ada apa ya ada nilai ekonomi yang harus dikeluarkan ada uang yang harus dibayarkan untuk air padahal sebenarnya mungkin bisa jadi kita harusnya punya sungai bisa jadi harusnya punya sumur yang bisa dipakai tapi karena tercemari itu jadi harus mengeluarkan uang gitu. Sungai Cisadane tercemar juga akibat TPA Cipecang. Seorang warga Malang tewas tertimbun longsor sampah di TPA. Bahkan nggak jarang juga di Bantar Gebang eh, beberapa bulan yang lalu juga ada yang meledak gitu akibat timbunan sampah karena tadi ternyata ketika semua sampah tercampur itu dia terjadi proses kimiawi yang bisa membahayakan mungkin karena ada tekanan gas juga di situ gitu kan yang ketimbun misalkan gas-gas organik kayak hasil sisa makanan terus kecampur dengan sampah B3 jadinya mereka bereaksi dan ketika waktunya ketika suhunya nggak stabil dan sebagainya itu menimbulkan percikan api yang kemudian meledak gitu. Tahun 2005 ini lumayan jadi pelajaran juga bagi teman-teman di lingkaran lingkungan bahwa eh, perihal sampah ini memang sampai perihal isu sosial juga pada akhirnya itu bukan hanya isu lingkungan yang berdiri sendiri tapi juga menjadi isu sosial dan isu kemanusiaan juga karena sampai menelan korban jiwa di 143 orang yang meninggal. Terus 137 rumah tertimbun longsoran ledakan gas metan dari TPA ini tersebut. Kemudian sampai 2 kampung tergulung longsoran sampah karena jarak kampung itu hanya 1 kilometer dari TPA. Nah ini mungkin keindahan laut. Aku kalau melihat laut-laut di Jakarta ini situasi seperti ini kayak di Muara Angke. Kalau mungkin ada yang pernah ke Pulau Bari atau ke Pulau Seribu gitu kan. Ketika masih di pinggiran Jakarta tuh lautnya kotor keruh gitu. Nanti pas sudah agak menengah baru kelihatan biru gitu. Itu hasil dari konsumsi manusia yang sebenarnya tidak diatur atau diregulasi dengan baik gitu. Ini menyedihkan karena manusia mungkin nggak kena impactnya langsung, tapi ternyata makhluk lain banyak banget yang terkena dampak dari sampah sendiri gitu. Dari yang ini ada penyu, bahkan merubah merubah biologis mereka, merubah ini ada yang kena jadi kayak ada apa plastik-plastik yang bekas aku kurang tahu ini bekas apa tapi intinya si kura-kura ini karena udah terjebak di situ waktu mungkin masih kecil kemudian saat tumbuh bentuknya jadi angka 8 gitu. Terus mereka kan nggak punya tangan ya gitu mereka juga maksudnya nggak punya tangan yang kayak manusia yang 5 jari terus punya ibu jari juga yang bisa ngelepas kalau nyangkut sesuatu gitu mereka kalau udah kayak gini mau siapa yang nolongin gitu kan temennya juga nggak ngerti dia kenapa kan. Terus ada juga burung ketika dibelah ternyata dia ada makan-makan plastik gitu. Ikan juga banyak yang juga akhirnya karena dikira makanan, dikira rumput laut yang melayang-layang ternyata waktu dimakan udah ketelan ternyata itu plastik dan mereka nggak tahu gimana atau efeknya buat mereka. Tiba-tiba terdampar, udah mati begitu aja. Oke, ini ada anjing meninggalkan jejak, burung meninggalkan jejak, tapi manusia sedihnya yang kita tinggalkan tuh ini. Bahkan di palung terdalam pun itu udah ditemukan plastik gitu.
di gunung tertinggi Himalaya juga ada ditemukan plastik. Jadi kayaknya manusia tuh di semua tempat, aku jadi refleksi juga sih gitu. Banyak pemaknaan yang akhirnya aku sadari bahwa ini bukan masalah yang kita bisa berpangku tangan, tapi kayak bagaimana kita bisa ber mengubah, bukan mengubah juga sih, bagaimana kita bisa memulai dari diri sendiri juga. Karena kok manusia gini banget ya gitu. Kenapa aku sampai begini, kenapa setiap kita berpijak di situ ada sampah gitu. Nah ini, mungkin waktu SD ya, waktu SD sih sering dibilang kalau kita harus buang sampah ada tempatnya gitu. Ternyata setelah aku belajar tentang, sedikit-sedikit belajar tentang isu ini, nggak cukup ternyata buang sampah. Jadi kita harus meningkat lagi levelnya, yaitu bisa cegah, pilah, dan olah. Karena kalau cuma buang sampah aja, ya tadi jadi ada sampah, misalkan aku habis makan mangga, aku buang situ. Aku habis eh, unboxing paket, ada plastik, aku buang di situ. Jadi semuanya nyampur dan tadi jadi nggak terurai gitu. Jadi ada proses yang tertahan untuk alam itu bekerja. Cegah, cegah, pilah, olah. Cegah itu usahakan nggak ada barang dulu nih yang berpotensi, nggak ada barang yang berpotensi jadi sampah di rumah. Ini memang aku lagi-lagi mengingatkan bahwa ini proses yang panjang, jadi kita nggak bisa langsung sempurna dalam menjalani ini, tapi pilih satu hal yang mungkin bisa dilakukan terlebih dahulu. Kalau misalkan kayaknya udah bisa nih, nanti lanjut lagi proses yang selanjutnya. Makanya ini dari yang termudah, yaitu dari mencegah. Jadi kalau cegah itu misalnya, kalau aku punya prinsip ya pakai sampai rusak gitu. Kayak HP ini aku belum ganti-ganti walau udah kayak lemot juga. Aku berharap pas ganti itu nanti aku udah tahu mau kemana gitu. Misalkan aku perlu ganti HP, aku udah tahu nih aku buang kemana gitu kan. Karena perlu disalurkan ke tempat yang tepat, nggak nggak hanya dibuang begitu aja gitu. Nah, jadi barang-barang yang misalkan akan berpotensi hanya mampir di rumah terus kayak abis itu kebuang, baiknya decision making saat mau membeli tersebut, barang tersebut harus dipikirin lagi. Misalkan lagi di pasar kayak ngeliat baju bagus, itu juga kayaknya perlu perlu nggak ya, kalau perlu, perlunya apa gitu, perlunya untuk untuk saat itu aja atau untuk jangka panjang gitu, atau beri jeda dulu ke diri untuk, misalkan kita sekarang kan pada belinya di Shopee atau di Tokped atau di toko online lainnya. Jadi masukin, kalau misalkan tiba-tiba pengen beli sesuatu, masukin aja dulu di keranjang, nanti em, nanti pikirin, atau nggak harus pikirin, nanti kita lihat beberapa, aku suka gitu, nanti aku lihat beberapa hari apakah aku masih butuh. Kadang tuh nanti ternyata nggak butuh-butuh banget, itu cuma impulsif aja gitu. Lalu pilah pilah sisa konsumsi sesuai jenisnya, jadi dikategoriin apakah ini organik, kayak sisa sisa masak, sisa sisa makan gitu kan, yang bisa langsung terurai, atau ini plastik-plastik botol atau plastik belanjaan dan sebagainya. Kemudian atau apakah ini ternyata kertas yang sebenarnya kalau misalkan dikumpulin itu bisa lebih bernilai untuk ngepul atau pemulung gitu. Kan dicegah itu. Sebenarnya misalkan kita ke pasar, nah potensi membawa sampah plastik ya gitu. Jadi usahakan seenggaknya tuh bawa tas apa, tote bag atau tas belanja gitu, yang barangkali bisa dipakai ketika kita ke pasar atau ke toko atau ke swalayan gitu. Jadi itu yang mencegah ada plastik plastik yang kita tidak diinginkan masuk ke rumah gitu. Terus yang ketiga olah. Nah, ini langsung bisa ke sini pada
kenyataannya prosesnya perlu panjang. Sudah sampai sini nanti kita bisa bikin atau sebenarnya bisa banget untuk diolah kembali gitu. Tinggal kita, Jam tadi aku hampir takutnya setengah. kepanjangan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak. Lanjutkan aja. Ya, Sebenarnya jam 8.15, cuma kan tadi kita mulai agak telat ya. Jadi nggak apa-apa, lanjutkan aja, Kak. oke. Baik. Eh, kalau ditanggapi silakan untuk raise hand aja. Kenapa tadi urutannya pilah dulu? Karena kalau misalkan terlalu banyak yang udah masuk nih nanti pasti bingung ngolahnya ini diapain ya karena terlalu banyak misalkan banyak plastik-plastik nih. Ini dikemanain ya karena terlalu banyak kan. Aku soalnya pernah gitu di awal-awal jadi kayak banyak yang aku pikirin ini ngolahnya aku kemanain, sampah plastik aku kemanain, sampah organik ini aku apain juga karena baru belajar kompos gitu. Jadi semua itu overwhelm jadi satu. Jadi baiknya kalau mau memulai itu dari cegah dulu sih, dari mengurangi apa yang kita konsumsi gitu. Kalau misalkan masih bergantung dengan sampah plastik, usahakan untuk mengurangi dari bawa tote bag gitu, terus bawa tumbler juga, kemudian bawa apa ya, em, bawa di abang-abang atau di pinggir jalan itu mudah sih menurutku kita tinggal bawa wadah terus untuk mengurangi sampah atau sisa konsumsi yang sebenarnya nggak perlu gitu. Nih, kalau kalau bisa aku terus ini apa namanya sebutnya paper cup ini walaupun namanya paper tapi sebenarnya semua hal-hal yang berklaim paper itu sebenarnya ada campuran plastiknya gitu. Jadi lebih sulit untuk didaur ulang pun lebih mudah untuk mendaur ulang plastik sebenarnya kalau kata teman-teman aku yang kerja di atau ahlinya di lebih mudah membuat membuat proses daur ulang tuh jadi lebih rumit lagi gitu. Lalu styrofoam ini juga susah didaur ulang karena ada campuran plastik dan ada campuran busa juga gitu. Terus ini juga plastik-plastik yang di kemasan-kemasan ciki-ciki itu biasanya mereka punya layer-layer. Sebenarnya kalau dilihat tuh ada aluminiumnya, terus ada plastiknya gitu. Nah itu juga susah juga didaur ulang. Kemudian yang air minum dalam kemasan ini tadi lebih kayak ke banyak udah nggak sampai banyak mikroplastiknya. Kemudian sampah botolnya ini juga menghasilkan sampah gitu yang susah diurai. So kalau sekarang di Indonesia menurutku pilihan-pilihan air minum dalam kemasan itu sedikit oleh anak aqua atau fit atau mineral yang bisa jadi masih sudah bermain di ranah prinsipal juga untuk untuk kayak misalkan jajanan-jajanan kayak gini terus air minum itu aku udah main di ranah prinsipal karena afiliasi-afiliasi kejahatan kemanusiaan tersebut kayaknya udah nggak di oleh itu. Kemudian ini beri ke ini dengan ada udah keranjang-keranjang yang buat ke pasar atau tas atau botol, kemudian sedotan juga sedotan aluminium. Sebenarnya ini nggak harus sih, kalau misalkan bisa langsung dari gelas, aku lebih pilih untuk langsung dari gelas minumnya daripada sedotan kayak gini karena rawan hilang, rawan sedotan plastik tapi malah kalau hilang itu jadi nggak sesuai dengan tujuan kita mau beli sedotan gitu kan. Terus ini popok kayaknya sih popok untuk dipakai ulang
Nah, ini namanya aku lupa paper apa gitu. Intinya dia kayak sifatnya kayak kayak bisa ngebungkus makanan, tapi itu yang bisa dipakai berulang gitu. Bisa sampai sekitar 6-7 kali pakai sesuai pemakaian, tapi nggak langsung kebuang gitu aja. Oh ya, oke. Kemudian ini lebih kayak ke teknisnya, tapi nggak harus sih. Kalau misalkan memang kebiasa, tapi kalau misalkan mau dimulai dari membuat daftar belanjaan itu lebih mindful lagi, terus makan makanan sesuai kebutuhan. Misalkan kita di acara resepsi diundang ke acara kondangan gitu yang sajiannya itu ngambil sendiri. Nah, itu aku mulai dari sini sih awal-awal belajar tentang isu ini, yaitu ngambil makanan itu sesuai dengan keperluan aja, sesuai dengan kebutuhan, atau seenggak-enggaknya tuh mending kurang daripada lebih gitu. Lebih kebutuhan mending kurang bisa nambah lagi, tapi kalau lebih itu mau dikemanain gitu. Terus, nah, makanan ini ternyata ironis ya, kalau di Indonesia itu kita jadi negara penyumbang makanan yang terbesar, misalnya penyumbang makanan, penyumbang sisa makanan berlebihan makan, berlebihan punya akses terhadap makanan tapi nggak dihabisin, malah buang. Tapi di sisi lain ternyata banyak yang masih menderita kelaparan dan nggak dapat makanan. Nah, ini menurutku kayak ironi sekali karena terjadi di negara yang mayoritas Muslim gitu tadi. Yang terbesar pun itu masih Arab Saudi juga mayoritas Muslim. Jadi aku agak ini ya mungkin memang perlu refleksi yang fundamental gitu dan komprehensif untuk sampai ke hal-hal praktik seperti ini. Kalau dari data sini ada 1 sampai 3 miliar ton makanan terbuang sia-sia tiap tahunnya. Tapi sebenarnya apa yang menyumbang paling besar itu kayaknya hospitality industri, artinya di perhotelan atau di F&B yang memang mereka apa ya punya stok makanan banyak terus dibuang-buang. Nah, data keduanya ada 200 juta butir nasi akan terbuang jika orang Indonesia menyisakan 1 butir nasi setiap kali makan. Jadi, kalau misalkan ibaratnya ini yang ekstrim sih, kalau misalkan ada nasi sebutir di piring, bayangin ada kalau semua orang menyisakan 1 butir nasi, artinya ada 200 juta butir nasi yang terbuang. Kemudian 870 juta orang kelaparan. Nah, 870 juta kelaparan ini sebenarnya bisa terpenuhi kalau orang-orang lebih mindful ketika makan gitu dan nggak menyisakan makanannya, atau seenggaknya kalau misalkan masih sisa itu bagaimana didistribusikan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, ini upaya-upaya untuk mengurangi atau meminimalisir sampah ada DIY, ada juga upcycle. Upcycle nih misalkan upcycle tuh kan ada istilah recycle atau menggunakan kembali ayat what use itu. Recycle ibaratnya itu mengubah yang tadinya nggak terpakai jadi terpakai gitu. Tapi ada dua jenis, kalau upcycle itu lebih kayak ke dari celana ke tas. Artinya nilai jualnya ini bertambah gitu, nilai ekonominya bertambah. Kalau downcycle itu biasanya nilai produknya jadi berkurang karena mungkin tadinya itu produk yang bagus, kemudian yang penting bisa kepakai lagi, jadi kualitasnya menurun. Misalkan daur ulang kertas itu ada juga temen aku yang bergelut di sana. Jadi dia mengumpulkan sisa-sisa kertas, terus didaur ulang, tapi kualitas kertasnya emang menurun, tapi dia masih punya nilai jual dan nilai pakai yang sebenarnya bagus juga untuk dimanfaatkan gitu. Lalu beli kemasan besar ini sebenarnya saran aja karena akan akan mengurangi sisa
sisa konsumsi atau sampah plastik yang ada gitu. Kalau misalkan kita beli langsung jar atau langsung sekotak gitu dan itu lebih hemat juga bisa jadi. Kemudian beli second atau pinjam tadi ini ada yang event salah satu nih tukar baju dari Zero Waste yang ada salah satu inisiasi event swap barang yang kita bisa bawa sesuatu terus nanti kita tukar dengan mungkin orang lain punya hal yang kita nggak punya gitu. Ini beli di bulk store modern atau tradisional. Ini bisa juga pasar-pasar sebenarnya sih nggak harus bulk store. Ini kan yang kayak versi modernnya ya. Misalkan di situ jadi nggak perlu apa ya, nggak perlu yang di kemasan-kemasan. Kayaknya di sini tuh ada banyak misalkan biji-bijian atau rempah-rempah atau teh-teh. Nah itu kita bisa beli sesuai kebutuhan. Biasanya mereka ngitungnya per gram atau per ons atau dan kita bisa bawa wadah sendiri gitu. Jadi biasanya kalau misalkan di pasar-pasar yang umum itu kan udah dikemas-kemasin ya, udah dikemas misalnya kita mau beli kopi itu ada kemasannya sendiri, terus nanti kita mau beli shampoo, sabun itu ada kemasan, udah bentuk kemasannya. Tapi kalau di Baxter ini kita bisa beli ngecer, tapi sesuai kebutuhan kita, misalnya kita bawa botol, bawa wadah sendiri, bawa jar sendiri, misalkan mau beli madu gitu, nah itu bisa banget di bulk store. Tapi kalau misalkan pasar tradisional pun sebenarnya bisa-bisa aja, misalkan kita beli cabai itu kan sebenarnya beli cabai atau beli bawang, beli rempah-rempah itu di pasar-pasar tradisional pun sebenarnya bisa untuk nggak pakai plastik kalau kita mau bawa wadah kan gitu. Ini banyak juga teman-teman yang bergelut di bidang lingkungan sudahnya UMKM eh, ada yang kemasan-kemasannya itu dibuat lebih ramah lingkungan kayak ini dari besek dari bambu terus ininya terus nanti di tali ininya pun dari ini pula yang tali coklat ini juga lebih ramah lingkungan gitu terus packagingnya bisa pakai kantong-kantong perca gitu kan karena dibuat dengan kain perca yang mungkin sisa-sisa dari produksi baju yang biasanya cuma berakhir di sampah itu bisa dimanfaatkan lagi gitu. Ini event minim sampah pun sudah banyak sekali di luar sana. Ini beberapa di daerah nih Sleman, aku banyak ngambil dari Sleman karena pernah bergiat di sana sering itu. Jadi misalkan arisan-arisan gitu, misalkan teman-teman punya acara, nggak perlu yang box-box atau apa itu mika-mika itu sebenarnya nggak perlu. Jadi bisa naruh di wadah satu wadah, terus mungkin teman-teman bisa ngambil sendiri dengan wadah-wadah Tupperware atau wadah-wadah box yang udah disediakan gitu, yang udah dibawa dari rumah gitu. Dinikmati deh di acara tersebut gitu. Ini akan mengurangi sampah banyak, akan sangat mengurangi banyak sampah sekali pakai sih. Termasuk ini jadi nggak perlu kita menyediakan galon apa galon air yang dalam kemasan dan gelas-gelas itu tapi cukup sediakan galon dan semua senang gitu kalau udah terus bawa tumbler sendiri gitu atau gelas yang bisa dipakai berulang gitu memang agak repot sih tapi misalnya harus nyuci-nyuci gitu kan tapi aku pikir kalau untuk jangka panjang kehidupan kita juga gitu karena sebenarnya hakikatnya bumi nggak perlu kita untuk diselamatkan jadi sebenarnya kita tuh yang perlu menyelamatkan diri sendiri gitu di bumi ini gitu makanya kita yang harus ribet karena kita yang pengen selamat. Nah, ini pilah sampah, jadi dipisahin antara organik dengan anorganik. Jadi misalkan juga ada sampah B3, tadi ada baterai, misalnya ada remote yang udah nggak kepake, handphone, kabel-kabel charger gitu. Kemudian daur ulang kardus, kertas kardus dipisahkan juga bisa. Terus sampah yang organik itu enaknya diapain sih? Mungkin kalau belum mulai mengompos, sebenarnya kita bisa dikubur sih, dikubur atau misalkan dikubur itu udah paling mudah ya tapi kalau yang nggak punya lahan mungkin emang harus nyari di lahan tuh bisa tanah yang bisa dibuang sampah-sampah sisa kita masak gitu operator resen kenapa ya
Nah ini Kak mau izin nih, udah ada banyak pertanyaan. Soalnya Oh, waktunya oke. juga sudah mau habis ya. Oke, oke, nggak Betul. apa-apa, nggak apa-apa. Ah, ah. Jadi saya izin buat bacain pertanyaannya ya. Oke. Ini ada pertanyaan pertama dari Kak Uki. Kak, kan kenyataannya sekarang di Bantar Gebang itu sampahnya sudah menggunung. Nah, pertanyaan saya lebih baik sampah itu dibuang saja atau lebih baik dibakar? Gitu kan pertanyaannya. Oke. Ini sebagai Kak Budinya bisa open mic nggak? Kayak aku pengen ngobrol juga sih maksudnya. Halo Pak Budi. Mungkin dia lagi ini Kak. Oh, oke. Ini dia, Ya, gak nyala tadi. memang sampah TPA-TPA kita emang sudah menggunung sih. Em, memang yang paling apa ya? Aku yang aku kalau ngejawab ideal sama ngejawab teknis kan beda ya gitu. Karena perihal sampah ini kalau kita sendiri menurut aku pusing banget dan emang ribet banget gitu. Sebenarnya kalau pertanyaannya lebih baik sampah itu dibuang saja atau lebih baik dibakar, dibakar itu nggak pernah jadi solusi sih sebenarnya itu. Dibakar itu baratnya kita seolah-olah melihat sampah itu hilang gitu kan. Hilang di tanah misalnya, di gundukan tanah. Sebenarnya sampah itu nggak hilang gitu karena dia hanya berubah aja bentuknya jadi abu gitu kan, jadi abu atau jadi yang ada yang mengalami proses penguapan jadi asap gitu. Nah itu pun asap-asap itu kan karbon ya, jadi emisi karbon yang juga akhirnya membuat polusi udara gitu yang akhirnya juga kita hirup juga gitu. Kalau jadi abu itu plastik dibakar campur dengan yang lain-lain itu juga bisa membuat tanah tercemari gitu atau ya kena polutan gitu. Itu juga nggak baik juga untuk ekosistem sekitar kita gitu. Jadi dibakar itu nggak pernah jadi pilihan yang baik juga gitu. Paling kita kita mungkin ngerasanya di pikiran itu kayak sampahnya hilang gitu. Padahal dia nggak hilang, dia hanya berubah bentuk gitu. Itu kayak basic pengetahuan fisika gitu loh. Yang tadinya ada kan ada yang menyublim, mencair gitu. Dan salah satunya mungkin kalau sampah dibakar itu juga yang tadinya padat jadi gas gitu. Pertanyaannya apakah dibuang ya mungkin tadi aku dari yang aku jelasin mungkin mengawalnya dari cegah, pilah, olah gitu. Cegah itu ya tadi kita mengurangi sisa konsumsi atau sampah yang akan masuk ke rumah dengan cara bawa wadah, bawa kantong sendiri gitu. Biar sampah plastik itu nggak masuk ke rumah kita gitu atau enggak mengurangi atau enggak apa sih? Sedang nggak membeli minuman dalam kemasan gitu, tapi lebih memilih pakai tumbler gitu. Itu pilihan-pilihan sederhana yang sebenarnya bisa mengurangi sampah atau sisa konsumsi kita gitu. Terus pilah tadi mengelompokkan ini yang organik, ini yang enggak. Nanti yang anorganik ini bisa disalurkan tuh. Kalau misalkan mau simpelnya ya ke pemulung gitu kayak mereka mau kok kalau dikasih ini sampah botol, misalkan udah dibersihin memang, karena kasihan juga kalau mereka bersihin sendiri. Terus atau mau disalurkan ke tempat yang menampung sampah. Kalau di Bekasi itu ada Waste for Change. Mungkin teman-teman bisa cari juga di daerah Bogor apa gitu yang bank sampah terdekat gitu. Itu sih kalau olah itu nanti ada mengompos misalnya atau membuat minyak jelantah jadi produk-produk lain gitu. Itu panjang, jadi aku pikir sampai cegah dan pilah pun itu udah oke sih. Kalau nggak bisa ya dari cegah dulu sebenarnya dari mengurangi sampah yang masuk ke rumah gitu. Jadi udah dijagain nih biar nggak ada sampah plastik yang masuk gitu. Atau kalau memang udah punya plastik-plastik, kantong plastik yang udah ada di rumah, pakai ulang aja. Aku sering gitu di rumahku banyak banget ngumpulin sampah, ngumpulin sampah, ngumpulin plastik yang kalau udah nggak kepake kita gulung, terus nanti kita simpan, nanti kalau butuh kita pakai lagi gitu. Terus kalau misalkan dapat dari luar lagi ya kita
kita kumpulin lagi baru dipakai lagi gitu. Jadi sebenarnya masalah sampah itu cuma perihal bukan cuma maksudnya kalau kalau untuk kita bisa dimulai dari gimana caranya satu barang itu bisa dipakai lama gitu. Selanjutnya Kak Nur Hasanah ya. Selanjutnya ya ada pertanyaan dari Nur Hasanah. Dalam Dalam sampah satu rumah tangga terutama sampah dapur kan rata-rata sampah organik ya. Bagaimana secara pemanfaatannya? Hmm, pemanfaatan sampah organik ini sebenarnya panjang banget sih Kak. Kalau misalkan eh mungkin ada kesempatan lagi, aku kayaknya nyelipin sih. Ini, ini kompos. Bisa dikompos Kak. Sampah organik itu sebenarnya jadi dipisahin, jangan sampai nyampur-nyampur. Itu pun banyak sih kan sampah organik itu kayak ada sayuran, ada buah juga, terus cangkang telur itu kan juga sampah organik, terus minyak jelantah itu sampah organik juga. Tapi manfaatannya itu beda-beda gitu Kak. Jadi mungkin nanti Kakak bisa nyari juga di internet. Kalau ini aku taruh soal ngompos. Kompos pun kita perlu mikirin juga kayak perbandingannya itu berapa antara sampah yang basah juga sampah juga dengan daun-daun yang kita daun-daun kering terus medium tanahnya juga perlu diperhatikan gitu. Jadi sampah kita ngompos bisa kalau itu pertanyaannya sampah organik itu bisa dibuat ngompos terus ekoenzim juga bisa. Ini tuh kayak ekoenzim tuh bahan yang bisa dipakai untuk membersihkan misalkan toilet gitu. Sifatnya kayak apa kayak Wipol gitu lah atau bisa membersihkan meja kita yang kotor gitu. Itu bisa pakai ekoenzim. Nah, itu caranya di internet banyak banget sebenarnya. Jadi sisa-sisa buah, bukan sisa buah nih. Sisa-sisa buah tertentu kayak kulit mangga, terus kulit nanas, itu bisa dipakai buat ekoenzim sebenarnya. Jadi memang kategorinya itu banyak. Memang perlu banyak untuk kepo-kepo dan cari-cari di internet. Tapi yang jelas semua sisa sisa konsumsi itu bisa dimanfaatkan gitu. Kalau aku juga pernah bikin itu minyak jelantah kita kumpulin terus dibikin jadi sabun 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 batang gitu yang bisa kita pakai juga itu juga banyak workshop yang menyediakan untuk belajar kayak gitu dan juga banyak juga memang tempat-tempat tempat-tempat banyak juga yang sudah menginisiasi untuk menerima minyak jelantah yang bisa jadi misalkan kakak punya minyak jelantah terus dikumpulin itu ada yang bisa ada yang nerima untuk di apa sih dibeli gitu ada juga yang tapi memang harus nyari nih kalau di Bogor daerah mana gitu itu Kak Nur Hasanah. Oke, ini kalau sih karena merasa sangat kompleks harus ada edukasi ke masyarakat untuk mengurangi sampah. Siapa yang harus mengedukasi masyarakat? Bagaimana cara mengedukasinya agar semua masyarakat bisa untuk mengurangi sampah dan penuh kesadaran? Ya, dulu sih makanya memang memang ini banyak juga jadi refleksi dan apa ya keluhan dari teman-teman pegiat lingkungan karena kita sebenarnya kalau sendirian itu nggak sanggup gitu. Maksudnya tuh perlu banget banyak tangan untuk satu persatu nge-treatment masyarakat gitu misalkan per RT, per RW, per kelurahan gitu kan. Dan perlu juga sebenarnya andil pemerintah sebenarnya. Nah, itu kalau di deket maksudnya di daerah kan aku di Bekasi ini tuh udah banyak inisiasi-inisiasi yang dimulai dari ibu-ibu yang resah juga terus dibawa ke Karang Taruna misalnya atau ke ibu-ibu PKK yang akhirnya mereka punya bank sampah diterapin di lingkungan rumahnya terus juga mereka ada workshop-workshop bagaimana bikin minyak jelantah jadi sabun, bagaimana memanfaatkan sampah organik gitu, bagaimana membuat kompos yang akhirnya mereka jual juga gitu. Yang semuanya akan menjadi nilai ekonomi bagi kita masing-masing yang udah ribet-ribet nih mengelola sampah gitu. Sampah anorganik juga sebenarnya bisa jadi nilai jual kalau kita tahu mau dialihkan kemana gitu. Nah itu memang PR yang panjang dan banyak. Selain komunitas-komunitas yang sudah menginisiasi dan aku sangat menaruh hormat kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu tenaga pikiran untuk
membuat inovasi alternatif dan memikirkan bagaimana masyarakat untuk mengubah behavior. Tapi kita juga sebenarnya butuh banget untuk pemerintah itu ikut andil, makanya nggak jarang juga banyak yang mengundang DLH, Dinas Lingkungan Hidup terkait, maksudnya Dinas Lingkungan Hidup daerahnya untuk terlibat nih dalam isu-isu lingkungan juga gitu. Udah ya Alwi ya. Nah ini aku mungkin dikit Mungkin lagi aja. Maaf. ini karena waktunya udah habis ya Kak. Silakan Kak Tiara buat closing statement. Habis itu Bu Lucy boleh ditutup ya. Silakan Kak Ya Tiara. ini proses statement aku mari jadi bagian dari solusi bukan polusi. Karena isu lingkungan ini bukan isu lingkungan aja, tapi tadi ada irisannya isu sosial, isu kemanusiaan juga, dan bahkan isu ekonomi juga karena dari beberapa kasus yang aku katakan juga ada orang yang kelebihan makanan, tapi ada juga yang kekurangan makanan gitu. Jadi ada ketidakadilan ada ketimpangan yang terjadi di sekitar kita dari isu sampah atau isu lingkungan gitu. Jadi semuanya menurutku harus terlibat dari hal kecil, dari hal-hal yang mudah, dan dari diri sendiri. Gitu, terima kasih aku ucapkan atas undangannya untuk berbagi sedikit pengetahuan yang aku punya. Aku serahkan kembali ke Bu Lucy. Baik, Kak Tiara. Masya Allah ya, pembahasannya, Masya Allah saya baru baru apa yang mendapatkan ilmu tentang tentang lingkungan ya. Ternyata memang sampah itu kan sangat kompleks ya. Mungkin banyak ya orang-orang yang terjun untuk membantu pemerintah, tapi memang tidak karena terlalu luas. Jadi mungkin baru sebagian ya Kak yang Hmm. bisa bisa teratasi sampah itu. Seperti di lingkungan saya sudah terbentuk beberapa bank sampah, jadi minimal terkurangi untuk sampah. Alhamdulillah untuk acara ini sudah selesai ya.